Halo semuanya, perkenalkan aku Faiza Mira Rahab dengan NIM 240170228. Nah, pada video kali ini aku akan ngejelasin tentang penggunaan fungsi hash dan MAC serta penerapannya dan penggunaan digital signature serta penerapannya juga. Masuk ke penjelasan tentang hash. Hash ini merupakan fungsi matematika atau algoritma yang menginput apapun menjadi deretan karakter tetap. Nah, hasil hash disebut hash value atau digits. Contoh algoritma hash yang pertama ada MD5, SHA1, SHA256, SHA512, dan SHA3. Selanjutnya kita masuk pada penerapan hash. Pertama, untuk penyimpanan password, server akan menyimpan hasil hash dari download, bukan password asli. Ketika login, password di hash lagi dan dibandingkan. Yang kedua ada integrity check, pengecekan keutuhan data. Saat download file, sering ada SHA256 checksum. Nah, itu tujuannya memastikan file tidak rusak atau dimodifikasi. Selanjutnya ada blockchain. Ini setiap blok berisi hash block sebelumnya itu membuat data sulit dipalsukan. Dan terakhir ada signature, digital signature. Hash ini digunakan sebagai ringkasan data untuk proses penandatanganan. Masuk ke ciri utama fungsi hash. Nah, yang pertama itu ada one way function, itu nggak bisa dibalik. Yang kedua ada fixed output size, itu input besar dan menuju ke output tetap. Yang ketiga ada deterministic, input sama, hasil hash pasti sama. Yang keempat ada avalanche effect, itu perubahan sedikit pada input, hash berubah total. Yang terakhir itu ada collision resistant, itu sulit sekali menemukan dua input berbeda yang menghasilkan hash yang sama. Kita lanjut ke MAC. Pengertian dari MAC itu sendiri, MAC adalah kode autentikasi yang dihasilkan dengan mengkombinasikan pesan dan kunci rahasia menggunakan algoritma hash. Ada beberapa contoh dari MAC. Yang pertama itu HMAC atau hash based MAC, itu menggunakan hash seperti SHA256. Yang kedua ada key, yang ketiga ada CMAC, dan yang terakhir ada UMAC. Lanjut kita masuk ke penerapan pada MAC. Penerapan pada MAC yang pertama ada untuk keamanan komunikasi klien server. Yang kedua misalnya API yang mengirim data dengan HMAC SHA256 agar tidak dimodifikasi. Yang kedua ada pada perbankan dan keuangan, itu transfer data agar bank menggunakan MAC untuk memastikan integritas. Yang terakhir ada WLAN atau Wi-Fi security, itu protokol WPA atau WPA3 memakai MAC untuk menghasilkan pesan tidak dimodifikasi. Selanjutnya kita masuk ke digital signature. Nah, digital signature ini merupakan tanda tangan elektronik berbasis kriptografi kunci publik yang menjamin integriti, itu isi data tidak berubah. Yang kedua ada authentication, penandatanganan benar-benar milik private key. Dan yang terakhir ada no repudiation, itu pengirim tidak bisa menyangkal bahwa dia mengirimkan data. Berikut cara kerja dari digital signature. Selanjutnya kita masuk ke penerapan digital signature. Yang pertama, penerapan pertama itu dokumen digital seperti PDF, surat, kontrak kerja, tanda tangan elektronik terverifikasi. Yang kedua ada e-commerce.
itu untuk validasi transaksi dan autentikasi merchant. Nah, yang ketiga ada software sign. Itu aplikasi Windows atau Android atau iOS disertifikasi supaya tidak dimodifikasi. Dan yang terakhir ada email security, itu mengamankan pengirim email. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.